Kemudian misalkan kita menerima sesuatu pemberian dari orang lain, bagusnya menerima dengan tangan, nah ini pada tangan kiri, makan tangan kiri, nah enak kalau WC tangan kiri juga aku lah. Jadi seperti itu aturannya. Kalau kita masuk ke rumah, sebelum masuk ucapkan salam. Kalau ada yang bertamu kita yang sedang di rumah, kita jawab salam. Begitu juga jadi di sekolah. Kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Seperti tadi yang berkenalan itu kan ada tata kramanya. Jangan langsung jadi bu berkenalan kawan-kawan mata ke lain tapi ke pandai. Nah itu kan kita tidak menghargai kawan bicara. Kemudian ketika sedang berbicara, kawan berpandai, jangan dipotong pembicaraan kawan. Kadang dulu kawan itu berpandai, kasihan orang. Atau ketika kita sedang belajar ada diskusi, kawan menjelaskan kita ada setuju, langsung kita aku ada setuju, dan misalnya berkata-kata meja nih, jangan kasihan kawan kita makan dulu, hanya kita memberikan sanggahan. Seperti itu ada tandanya juga, ada aturannya. Nah, di sini ada pengertiannya tadi seperti yang kita jelaskan. Ada kata krama itu terdiri dari dua kata, yaitu kata dan krama. Nah, krama itu aturan, yang namanya ditata itu berarti diatur, dan krama itu sendiri. Dan krama itu sendiri berhubungan dengan perbuatan, tindakan, sikap, sopan santun tadi. Cara perbuatannya, itulah. Dan baca, paham nggak maksudnya tata krama ini? Karena ini penting buat kalian. Nah, di sini ada tata krama memang dapat menentukan nasib baik seseorang. Ya yang dari ibu tadi, kalau kita punya sopan santun yang baik, orang senang dengan kita. Anak ini jar sopannya, baiknya, halusnya, katanya jar. Tapi kalau kita bicaranya beberang aja, kelakuan rumah, ini nangan benar. Orang pasti kada senang lawan kita. Pasti jadi ibu, enak nggak di sini? Enak nggak ada di sini kawan? Nah, ada kawan, kamu tuh orangnya ini aja kisahnya di sini tidak hebat. Kawan kada dihargai, deh jadinya orang kada senang. Makanya di sini dikatakan tata krama menentukan nasib baik seseorang. Faktor tata krama yang tidak kita taati terkadang dapat membawa malapetaka. Bila kita kadang mematuhi faktor tata krama tadi, bisa menimbulkan malapetaka. Jadi yang namanya tata krama tadi jadi bulan ada itu di mana saja, bukan cuma di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, tapi dimanapun kalian berada harus mengikuti aturan. Di sini ada yang namanya tata tertib, berarti aturan juga tuh aturan yang diberlakukan di sekolah. Misalkan tata tertib sekolah, aturan yang diberlakukan di sekolah agar tercipta suasana yang tertib. Nah, jadi seperti itu tidak sulit kita mematuhi tata krama itu kalau kita punya keinginan. Janganlah misalkan dari ulun dasarnya Bu aja kelakuan ulun dari SD kayak ini. Ulun bila lawan kawan tuh gue bisa menakut-nakut kan di baku. Kebiasaan sudah Bu Ai. Nah, aku bisa kebiasaan seperti itu, baiknya kita hilangkan. Kalau kada bisa langsung perlahan sedikit demi sedikit.
baik. Atau misalnya dengan kawan berpander ketujuh benar, ini memotong pembicaraan kawan, dikurangi dan dihilangkan hal seperti itu. Di sini ada pergaulan atau komunikasi. Nah, tadi contoh, kalian ini kan semua baru, belum saling mengenal. Disinilah kalian menciptakan suatu komunikasi. Kalian bergaul, bagaimana caranya? Nah, pergaulan biasanya diawali dengan berkenalan. Tadi sudah dicontohkan, kenalan dulu. Kalau kita tidak tahu nama, bagaimana kita mau bergaul? Paling tidak basa-basi kalian di sini kenalan, menanyakan asal sekolah, kemudian menanyakan alamat rumah, itu salah satu cara tadi untuk saling mengenal. Kalau bihimif ja, duduk beranai. Beranai aja, kadang mau ke panderan lawan urang, aku naka itu kada bisa kawan. Dia lah yang mau beranai jadi kelas nih, kada mau ke panderan lawan urang. Iya aja sorangan. Nah, baiknya tuh kita berkomunikasi, kita bergaul dengan teman-teman. Tidak cuma teman yang di kelas ini lah, tapi kakak kelasnya juga. Jangan pulang nah, ulun bu ay kelas 7 aja Pak Ayun. Berarti kawanan ulun kelas 7 aja. Kakak-kakak yang 89 itu, kayak ulun. Ada mau dua kayak itu. Dengan siapakah kita? Ada salahnya kita menciptakan suatu hubungan yang baik. Jangan lupa yang ulun kelas 7 aja, pokoknya ulun kawan ulun kelas 7 aja. Udah ulun jangan kelas 8, jangan dua kayak itu. Sandra mana Jan? Selain itu, kalau kita ingin berkomunikasi lagi, kita kan bisa menggunakan ini ada yang namanya HP, Facebook. Nah, di situ juga bisa menciptakan komunikasi. Jadi kada cuma saat bertemu di sini aja lah. Misalnya, Tekan. Buruk. Nah, si Yona sama si Lisa ada tugas nih. Nah, ini kita tampil menghadapi sekolah aja. Kan bisa bertampung dengan fasilitas tadi. Handphone, kalau ada handphone bisa Facebook, kalau ada Facebook Jawab lah. nah, Seksi apa? tapi untuk hal yang penting dan bermanfaat. Bantu. Jangan Facebook-Facebookan mencari kawan yang lain yang dibicarakan. Nah, itu salah juga. Atau ke warnet main-main game aja. Padahal tadi tujuannya anak ulang Facebook nih supaya kau tetap mengenal tugas apa. Bisa aja kalau perataan di sini lah. Ini siapa ngarannya nih? Ini aja. Siapa namanya? Bentar. Ini namanya. Lakian tuh kamu. Ardi lah berlain lah duduknya lah. Kian. Nah, jadi seperti itulah dari Ardi. Kita ini kada mungkin kada berkomunikasi, kada mungkin kita berhinipan aja. Perlu namanya kita itu berkomunikasi karena kita ini adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Pasti sudah belajar nih. Dulu. Makhluk sosial ini apa namanya? Saya mau kalah saingan mau Rifani, bulit juga berkata dulu. Ipanay. Nah, ini kini podium lalu diwarnai pulang di Ayah tilelah nih. aku pada kalah saingan mau ikan Rifani aja. Nah, aku modal hanya dua lah. Mandap. Kita bagus menurut kita, tapi kita tidak mematuhi kata lawan yang sudah bagus. Dimensi apa? Aku ini anak orang gue dan kelihatan tidak ada gebetan. Nah, di pensil di selawarnya. Langsung. Salah dua di kiowa kantor tuh kena. Jangan coba-coba lah. Pidi betul Kita harus mematuhi tata krama. Kada usah hendak gaya, kada usah hendak gaul. Kita sekolah menuntut ilmu. Melihat kena ada kakak kelasnya dan itu pada kakak jalan bapak ibu lah. Awi. Awi. Nah, cara berpakaian siswa tadi sudah dijelaskan. Oke, wait. Malah. Ada yang ditanyakan bagaimana cara berpakaian siswa? Kan kayaknya boleh kan turunan anak-anak di sini. Ada yang tidak perlu lah. Yo. Kalau lagi nanti salah lain pada urut. Ayo. Dia ditanyakan lah.
Asoy. Berarti sudah mengerti lah bagaimana aturannya berpakaian di sekolah lah. Nanti paham? Kalau ada yang bingung, ada yang hendak ditanyakan, tak gunakan lah. Karena bingung, bertakun dengan kawan, soalnya kawan kada tahu dua dan takuni. Ada yang ditanyakan? Ada lah yang ditanyakan di sini. Udah, jelas aja lah, paham aja aturannya di sekolah. Nah, ada ukuran Iya, Bu. ketampanan di sini Semangat, Bu. penjelasannya. Iya Bu, semangat. Ketampanan pria lebih ditentukan oleh sifat yang penuh dengan tanggung jawab. Hai, percaya diri, siap melindungi. Jadilah, nah jadi Bu tadi kalau Pina adalah anak bulik, anak gaul, ada usah. Bisa Bu. Pria yang tampan itu bagi kekawanannya adalah pria Apa yang itu, Pak? hebat dan Betul, Pak. bertanggung jawab. Kalau ada kawannya yang ribut di kelas ditaburi, jangan kawannya ribut, umat juga ribut. Kuliahkan, karena ada kan kita pemilihan ketua kelas. Ketua kelas yang hebat itu bukan karena ketampanan atau kecantikannya tadi, tapi karena tanggung jawabnya. Jangan karena ketua kelas mengeluarkan kita kayak habis nih membagi tugas nih ketua kelas. Nikam. Wakilnya, bendahara, sekretaris. Jangan memilih karena tadi itu karena gaya, bulik, pukul, tabal-tabal, kadesan juga kayak itu. Yang keempat di sini ada cara berjalan bersama. Ibu rasa ini tidak seluruh. Nah, cara makan atau kata cara makan tadi sudah dijelaskan kan? Nah, makan di rumah kah? Makan di wadah orang kah? Di mana kah? Kita harus punya sopan santun. Jangan kaut habis nah, dipak piring kita. Kurang ada kebagian. Pasti kita dinyanyi orang itu. Wait. Nah, habis sudah materinya pada perasaan. Kenapa jadi kada perasaan? Ya itu penggajian kita hari-hari, mematuhi tata krama tadi, menaati, memiliki tata krama, tata tertib sekolah ditaati. Kalau kita sudah punya sopan santun, kita pasti mengerti. Nah, ini ditanyakan. Malah. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu serahkan ke moderator. Moderator. Demikian penyampaian materi tata krama yang disampaikan oleh Ibu Yuslina SPD. Selanjutnya kita buka forum tanya jawab kepada adik-adik yang ingin bertanya. Awi. Silakan. Setiap Wait, tahun ini, kelompok diwakili oleh seorang penanya. Bawa apa ini? Karena tutup muhawara. Bu. Oh iya juga kan lah. Nanti siapa yang sering bertanya dapat hadiah. Ya hadiah mobil yang bertali. Mobil bertali. Silakan. Siapa yang mau tanya? Panggil Ibu Istina. Jangan bertanya. Abut mana ya? Mau bertanya pesan di Perumahan.
Pan. Kesapan nggak? Boh, yakin 2.000 nih. Sampai nado belum gue. Pas abut pulang bu. Nyalakan siapa bapaknya? Sekali keliling ganti kan. Silakan, siapa bapaknya? Bisa kayak gitu. Amang uang tahu jawabannya. Coba di Pak, mana ya? Oh. Ban. Dua kali. Nyata. Muka belakang. Itu yang Ini kenapa absen waktunya Senin habis soalnya? sama Selasa aja ya. Halaman 2-nya juga 2 kali. Ya. Karena tahu takutnya bapak. Oke, Selasa ya, Selasa Rabu. Yang Gijib. yang Kamis jangan dulu. Ah, Senin Selasa ya. Senin Selasa. Ada nggak Rabu ya? apa depan? Bentar, nanti saya tangan Selasa. juga. Iya lah. Sudah ketunggaan. Hidih modern. Iya, Rabu ya. Itu kan itu dari Senin kan? Ada. Dari apa? Pan. Itu mah ya, kalau Rabu itu. Senin Selasa. Hari ini ada apa nih? Nah, berarti Senin Selasa Rabu. Wait. Pemikiran ini pasar. Ya silakan, siapa yang mau tanya? Aulia Rahmi. Awi aja pak. Aulia. Video lah pulang. Dia orangnya video. Sekali jalan, Head, video res. Iya. Rambutnya lah aja. Ini talo. Nojok Itu jangan lihat. Saya kan ya. Ya Pak, ya. Jam na. Air semut seprit. Timpan ya, ada Yang ada tugas ini jam dekat nih.
nikam. Nah, makan nah. Ini handbag. Mana kau bang nak? Mana main kuda lagi? Pentol. Uma takutannya ada. Nandi. Assalamualaikum Nandi. Plastik abang ada aja. Hadiah naik mana? Apa pulpennya sudah settingannya? Pulpennya sudah settingannya. Ada yang tahu. Nggak tahu ya Allah. Order. Ada yang datang. Bapak di sini. Hah? Ribut ya.